Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal-soal TKA Matematika untuk subtopik Matematika tingkat lanjut di topik matriks. Dan apabila kamu membutuhkan referensi pembahasan soal-soal yang lain, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini, yang mana soalnya kita ambil dari buku Express TKA, yang barangkali bisa menjadi salah satu buku acuan kamu dalam mempersiapkan diri dengan buku latihan soal, dimana apabila kamu berminat, kamu bisa dapatkan bukunya dengan klik link produk yang sudah kita sematkan, dan kita mulai pembahasan soalnya. Untuk soal nomor 1, jumlah pegawai laki-laki di sebuah kantor adalah 2/5 dari pegawai perempuan. Jika 12 pegawai wanita sedang mendapat tugas dinas luar kota, banyaknya pegawai laki-laki dan perempuan menjadi sama. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan banyaknya pegawai laki-laki dan perempuan, matriks yang tepat untuk menyatakan banyak setiap pegawai adalah titik-titik. Jadi di kalimat pertama disebutkan bahwa jumlah pegawai laki-laki X sama dengan 2/5 dari pegawai perempuan Y. Kita kali 5, kita dapatkan 5X sama dengan 2Y. Berarti kita peroleh persamaan 5X kurang 2Y sama dengan 0. Di persamaan yang kedua disebutkan apabila ada 12 pegawai wanita, berarti dari sejumlah Y ada 12 yang dinas keluar kota, maka jumlah pegawainya menjadi sama. Maka kita pindahkan menjadi ke kanan ya, 0 sama dengan X. Ini negatif 12 sama dengan X dikurang Y. Atau X kurang Y sama dengan negatif 12. Kedua persamaan ini kita susun dengan mengambil koefisiennya. Jadi X-nya ini 5, yang di sini X-nya 1, kemudian untuk yang Y negatif 2, di sini Y-nya negatif 1, dikalikan dengan XY memberikan hasil yaitu 0 dan negatif 12. Untuk mendapatkan nilai XY kita gunakan metode inverse, jadi 1 per determinannya 5 kali min 1 dikurang 1 kali min 2, kemudian dikali adjoin, di mana dalam perkalian adjoin diagonalnya kita pertukarkan min 1 dan 5-nya. Kemudian yang matriks yang diagonal berikutnya kita kalikan dengan negatif menjadi min 1 dan 2. Dan kita kalikan dengan matriks hasil 0 dan min 12. Kita peroleh XY sama dengan 1 per minus 5, kemudian ditambahkan dengan 2 menjadi minus 3, dikali min 1, min 1, 2, 5, dikali 0, min 12. XY-nya sama dengan yang negatif 1/3 kita kalikan dengan matriks hasil menjadi min 1, 2, min 1, 5, dikalikan dengan 0, 4. Dan kalau kita perhatikan bentuk matriks yang sesuai jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjutkan ke soal kedua. Inverse matriks C dari persamaan matriks C sama dengan A kurang B dengan matriks A 1, 2, 5, 6 dan B 3, 5, 6, 7. Jadi langkah pertama kita hitung dulu matriks C-nya, yaitu A kurang B 1, 2, 5, 6. Kita kurang dengan 3, 5, 6, 7. Hasil pengurangannya 1 dikurang dengan 3 menjadi minus 2, 2 dikurang 5 menjadi minus 3, 5 dikurang 6, min 1, 6 kurang 7, min 1. Maka untuk C inverse, rumus adalah 1 per determinan C dikali adjoin C, kita tuliskan menjadi 1 per. Untuk determinannya kita kalikan diagonal utamanya. Min 2 kali min 1 dikurang min 1 kali min 3, dilanjutkan dengan menukarkan posisi dari diagonalnya, min 1 dan min 2. Kemudian yang diagonal sampingnya kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 1 dan 3. Kita hitung menjadi 1 per. Di sini 2, di sini kurang 3, kemudian min 1, 3, 1, min 2. 2 dikurang 3 min 1, berarti hasil pecahannya ini adalah min 1. Kita kalikan ke matriks yang di dalamnya menjadi 1, min 3, min 1, 2. 1, min 3, min 1, 2. Jawabannya di option C. Kita lanjutkan ke soal berikut.
Nilai dari 2A yang memenuhi persamaan A transpos sama dengan B inverse jika matriks A 6 per A, min 10 per A, min 1, 2, dan B sama dengan A, 2, 5, 3. Jadi kita perhatikan di sini ada A, dan kita membutuhkan A transpos, maka kita transposkan dulu dengan mengubah elemen baris menjadi kolom. Jadi 6 per A dan min 10 per A yang merupakan baris kita ubah menjadi kolom. Diikuti dengan baris berikutnya menjadi kolom berikutnya. Jadi min 1 dan 2. A transpos sama dengan B inverse, di mana matriks B-nya disebutkan adalah A, 2, 5, 3, mau diinverskan lagi. Nah, salah satu kendala yang kita hadapi apabila kita mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta soal, yaitu menginverskan matriks dari si B, karena elemen-elemen yang ada di matriks B masih ada yang bentuk variabel A. Tentu kalau kita mau menginverskannya, kita perlu seperdeterminan, sepertiga A dikurang 10. Karena A-nya mengganggu, maka kita modifikasi pengerjaannya dengan cara mengalihkan kanan kiri dengan matriksnya yang sama dengan si B. Sehingga apabila B inverse dikalikan dengan B akan diperoleh matriks identitas. Jadi kita kalikan menjadi 6 per A min 1, min 10 per A 2, kita kalikan dengan matriks B. A2, 5, 3 sama dengan, ketika kita kalikan dengan matriks yang sama, akan kita peroleh matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 1. Kita kalikan seperti biasa, 6 per A dikali A menjadi 6, min 1 kali 5 menjadi min 5. Kalau kita tidak lanjutkan pun, ini sudah pasti menjadi nanti 1, 0, 0, 1. Jadi 6 kurang 5 sudah pasti 1. Kita lanjut dengan yang di elemen berikutnya. 6 per A dikali 2 menjadi 12 per A. Kemudian dikurang 3, ini sudah pasti sama dengan 0. Maka kita tidak perlu lanjutkan karena kita sudah bisa mendapatkan nilai A. Jadi 12 per A dikurang 3 sama dengan 0. 12 per A sama dengan 3, maka nilai A adalah 4. Yang ditanyakan adalah nilai dari 2A, maka jawabannya adalah 8. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui matriks P adalah hasil perkalian dari A inverse B inverse dengan matriks A 6, 11, 24 dan B-nya 1, min 3, 1, 2. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Katanya matriks P merupakan matriks segitiga atas. Jadi untuk membuktikannya kita harus kerjakan ya. Jadi matriks A diberikan 6, 11, 24. Maka untuk A inverse menjadi 1 per 24 dikurang 2 kali 11 adalah 22. 4 dan 6 ditukarkan, dikali negatif min 2 dan min 11. Menjadi 1 per 2 dikali 4 min 11 min 2, 6. Untuk B dengan elemen 1, min 3, 1, 2, maka kita akan dapatkan bahwa B inverse-nya 1 per 2 dikurang. Di sini kita dapatkan min 3, dikalikan dengan 2 dan 1 ditukarkan posisinya, min 1 dan 3 dikalikan negatif, menjadi 1 per 5 dikali 2, 3, min 1, 1. Untuk A inverse dikali B inverse, kita bisa kalikan menjadi 1 per 2 dikali 4 min 11 min 2, 6. Dikalikan dengan 1/5, 2, 3, min 1, 1. Jadi untuk mempermudah setengah dan 1/5 yang kita kalikan menjadi 1/10, kita kalikan matriksnya. 4 kali 2, 8, kemudian ditambah 11, kemudian 12 dikurang 11, kemudian min 4 kurang 6. Selanjutnya adalah min 6 ditambah 6. Dan kalau kita perhatikan ini hasilnya menjadi 1 per 10, 19, 1, min 10, 0. Dan kalau bentuknya seperti ini, maka ini bukan matriks segitiga atas ya, karena dia elemen yang di bagian atas dari diagonal utamanya tidak memenuhi syarat sebagai matriks segitiga atas. Jadi ini tidak benar. Kemudian matriks P merupakan matriks identitas. Yang dimaksud dengan matriks identitas adalah ketika elemennya adalah 1, 0, 0, 1. Jadi matriks P juga bukan merupakan matriks identitas. Kemudian determinan dari matriks P. Kalau kita kerjakan,
determinannya kita kalikan ke dalam menjadi 19/10, 1/10, min 1, dan 0. Determinannya menjadi 19/10 dikali 0, menjadi 0, dikurang min 1 kali 1/10, menjadi negatif 1/10, jadi tambah 1/10. Berarti determinannya bernilai 1/10, benar. Dan determinan untuk matriks P inverse berarti adalah 1 per determinan P. Berarti determinan dari P inverse sama dengan 1/10. Nilainya 10, berarti benar. Matriks P merupakan matriks singular. Apabila determinannya memiliki nilai yang tidak sama dengan 0, maka dia bukan matriks singular. Untuk matriks singular disyaratkan apabila determinannya sama dengan 0. Jadi ini juga tidak benar. Jadi jawaban yang benar adalah di poin 3 dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui A, matriks 2x, x tambah y 8, berapa determinan matriks A inverse? Tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menentukan determinannya, berarti kita memerlukan nilai dari elemen-elemen matriks yang diberikan. Di pernyataan pertama disebutkan bahwa A sama dengan A transpose. Ini berarti 2x, x tambah y 8 sama dengan 2x, x tambah y 8. Dan kalau kita perhatikan dengan bentuk demikian, kita simpulkan bahwa 2 dan 2 sudah sama, maka x sama dengan x tambah y. Kita coret x-nya, berarti y-nya sama dengan 0. Dan karena y-nya sama dengan 0, berarti matriksnya akan kita dapatkan bahwa matriks A menjadi 2x, x, dan 8. Karena kita tidak tahu berapa nilai x-nya, maka tentu kita tidak bisa menentukan determinannya. Berarti pernyataan 1 belum bisa digunakan untuk menentukan determinannya. Kita lanjut ke pernyataan kedua. X kurang Y sama dengan 3. Berarti kita tidak bisa kerjakan ya, karena kita cuma bisa dapatkan bahwa X sama dengan 3 tambah Y. Kita tukar X-nya menjadi 3 tambah Y. Di sini X-nya juga 3 tambah Y. Menjadi matriks A sama dengan 2, 3 tambah Y, kemudian 3 tambah 2Y dan 8. Artinya juga masih dalam bentuk variabel Y yang belum kita bisa tentukan determinannya. Tetapi apabila kita gabungkan kedua pernyataan, kita coba bahwa disebutkan bahwa X kurang Y sama dengan 3. Dan karena tadi menggunakan pernyataan 1 bahwa nilai Y-nya adalah 0, kita substitusikan X kurang 0 sama dengan 3, kita peroleh nilai X sama dengan 3. Dengan menggunakan data bahwa nilai X sama dengan 3 dari kedua pernyataan tersebut, kita peroleh kesimpulan bahwa matriks A adalah 2, 3, 3, 8. Dengan adanya elemen yang lengkap pada matriks A, kita bisa tentukan determinannya, kita bisa tentukan adjoinnya, maka kita juga bisa menentukan A inverse dan determinannya. Berarti kita harus gunakan dua pernyataan secara bersama-sama. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option C.